Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Bapak Rinaldi Rijal Putra, Sarjana Pendidikan Magister Sains, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Tak lupa, semoga sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai peri kehidupan paku purba dan paku kawat serta peranannya dalam kehidupan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu ada Regina Sapa Maura, NPM 192154093 sebagai pemateri ke-1. Kemudian ada Lilis Nur Asyah, NPM 192154056 sebagai pemateri ke-3, dan saya sendiri Faida Nabila, NPM 192154024 sebagai pemateri sekaligus moderator. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengertian, karakteristik, klasifikasi, siklus hidup, perincian famili dan contohnya, serta peranan dan penelitian terkini mengenai paku purba dan paku kawat. Untuk selanjutnya, pemaparan materi kepada para pemateri saya persilahkan. Pengertian paku secara umum. Tracheophyta. Tracheo artinya saluran atau jalur, sementara pita artinya adalah tumbuhan. Jadi, Tracheophyta atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan tingkat rendah yang telah memiliki jaringan pembuluh atau saluran pengangkut. Karakteristik umum dari tumbuhan paku: memiliki ukuran tubuh bervariasi mulai dari beberapa milimeter sampai 6 meter. Memiliki penampilan luar tumbuhan paku yang beraneka ragam, mengalami metagenesis yaitu tahap sporopit dan gametopit. Tidak menghasilkan bunga melainkan menghasilkan spora atau sporangium. Sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, selanjutnya memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Tumbuhan paku memiliki 2 fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase sporopit dan fase gametopit. Nah, yang lebih dominan pada tumbuhan paku adalah fase sporopitnya atau fase yang dapat kita lihat. Siklus ini dimulai dari spora yang dihasilkan oleh paku. Spora tersebut bersifat haploid N dan apabila jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi gametopit muda yang juga bersifat 1N. Gametopit ini disebut juga protalium. Apabila telah matang akan memunculkan arteridium dan arcogenium. Arteridium akan menghasilkan sperma, sedangkan arcogenium akan menghasilkan sel telur. Nah, gametopit ini ukurannya sangat kecil sehingga sukar diamati. Pada arteridium, sperma memiliki flagela yang akan digunakan untuk bergerak menuju ovum pada arcogenium. Sperma ini hanya dapat bergerak menuju ovum apabila lingkungan sekitarnya berair. Sperma yang telah bersatu dengan ovum melalui fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid 2N. Zigot akan berkembang menjadi sporopit paku 2N. Sporopit awalnya hanya tumbuh dari bagian arcogenium dan terus membesar hingga keluar dari gametopit induk sebelumnya. Sporopit merupakan bentuk tumbuhan paku yang
bisa kita lihat atau umum kita lihat di sekitar tempat tinggal. Sedangkan paku yang berada pada fase gametopit karena ukurannya sangat kecil akan sukar diamati. Sporopit akan terus tumbuh dengan melakukan fotosintesis. Bentuk dari sporopit ini seperti semak kecil, namun ada juga yang bentuknya besar mirip pohon. Pada fase sporopit ada dua jenis daun, yaitu daun tropopil dan sporofil. Tropopil adalah daun yang sepenuhnya digunakan untuk fotosintesis, dan daun sporopil adalah daun yang digunakan untuk berfotosintesis dan juga untuk menghasilkan spora. Kemudian daun sporopil akan menghasilkan spora. Spora ini akan berkembang dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kotak spora tersebut akan bergelombol atau mengelompok membentuk struktur yang disebut sorus. Bentuk sorus ini umumnya bundar, berwarna kuning kecoklatan, berada di bawah daun. Sorus juga ada yang dilindungi dengan semacam payung yang disebut indusium. Setelah spora matang, kotak spora akan pecah kemudian mengeluarkan isinya ke lingkungan sekitar. Setelah spora dilepaskan, siklus hidup paku akan berulang. Lalu, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Yang pertama ada paku homospora, merupakan jenis paku yang hanya menghasilkan spora jantan atau spora betina saja. Contohnya adalah Lycopodium atau paku kawat. Yang kedua ada paku heterospora, merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu spora jantan dan spora betina. Contohnya adalah Marsilea crenata atau semanggi dan Selaginella widenowi. Yang ketiga ada paku peralihan, merupakan jenis paku yang dapat menghasilkan 2 macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina. Dan spora-spora yang dihasilkan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya Equisetum debile. Pembahasan selanjutnya mengenai paku purba atau disebut Psilopithales. Paku purba merupakan kelompok tumbuhan yang mencakup seluruh anggota dengan sporangium yang tumbuh dari satu sel epidermis induk atau dikenal sebagai Leptosporangiae. Banyak dari jenis tumbuhan paku ini telah menjadi fosil karena keberadaannya yang sulit ditemukan. Sebagian besar spesies paku purba telah punah. Salah satu spesies yang masih ada hingga saat ini adalah Psilotum nudum yang dapat ditemukan di benua Amerika, Asia, dan Pasifik. Selanjutnya, paku purba memiliki struktur tubuh yang sederhana. Umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, namun memiliki rizom yang di sekelilingnya terdapat rizoid. Daun paku purba memiliki ukuran kecil atau mikrofil yang berbentuk sisik. Batang paku purba bercabang-cabang dikotomus. Lalu, paku purba ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Batang paku purba bercabang-cabang dan memiliki sistem vaskuler. Tinggi paku purba sekitar 30 cm sampai 1 meter. Batang bercabang dikotom yang berfungsi dalam fotosintesis. Untuk klasifikasi paku purba itu sendiri terlihat pada layar ada 2 ordo, yaitu Psilopithales dan Psilothales. Untuk ordo yang pertama ada ordo Psilopithales atau paku telanjang. Adapun cirinya yaitu memiliki bentuk yang sederhana, masih belum berdaun dan berakar, batang telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang, menggarpu dengan sporangium di ujung-ujung batangnya. Nah, ordo Psilopithales ini terdiri dari 3 famili, yaitu yang pertama ada famili Rhinaceae, yaitu merupakan tumbuhan ternak mencapai tinggi kira-kira kurang lebih 1,5 meter. Batang terdapat dalam tanah, membentuk cabang-cabang menggarpu, tidak berdaun dan tidak memiliki akar sejati, akan tetapi akarnya hanya berupa rizoid. Untuk contoh dari famili ini ada Rhinia major dan Zosterophyllum australianum. Yang kedua ada famili Asteroxylaceae.
Nah, untuk famili tumbuhan ini biasanya tumbuhannya mencapai tinggi kira-kira 1,5 meter dan juga memiliki penonjolan-penonjolan yang panjangnya hanya beberapa milimeter yang disebut dengan mikrofil. Untuk contoh tumbuhannya bisa dilihat pada Asterosilon machkiei. Yang ketiga ada famili Pseudosporocnaceae. Untuk cirinya yang pertama memiliki percabangan menggarpuh, lalu sporangium terdapat pada ujung percabangan dan percabangan yang melebar yang tidak fertil berguna untuk proses asimilasi. Untuk contoh tumbuhannya yaitu Pseudosporocunus krejci. Yang terakhir pada klasifikasi paku purba ada Ordopsilothales. Nah, pada tumbuhan pada Ordopsilothales ini sama sekali tidak berakar, hanya memiliki tunas-tunas tanah dengan rizoid. Pada batangnya terdapat mikrofil atau daun-daun kecil yang berbentuk sisik, tidak bertulang dan tersusun jarang-jarang dalam garis spiral. Untuk contohnya yaitu tumbuhan Psilotum nudum. Nah, untuk tumbuhan Psilotum nudum ini merupakan satu-satunya spesies yang masih bisa ditemukan dari tumbuhan paku purba, karena selain Psilotum nudum, untuk spesies yang lainnya sudah jarang ditemukan atau punah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan dari paku purba. Yang pertama, paku purba yang telah punah dianggap sebagai renik yang merupakan bahan dalam pembentukan batu bara. Hal ini karena sebagian jenis dari tumbuhan paku purba telah banyak yang punah. Contohnya Rhynia major, Taeniocrada diheniana, Zosterophyllum australianum, Asterosilon mackey, dan Asterosilon elberfeldense. Maka tumbuhan paku yang telah punah tersebut dianggap sebagai renik yang merupakan bahan dalam pembentukan batu bara. Nah, untuk peranan yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Contohnya yaitu Rhynia sp dan Psilotum nudum. Gambarnya dapat dilihat di PPT. Untuk selanjutnya mengenai penelitian terkini dari tumbuhan paku. Penelitian ini ditemukan di jurnal dengan judul Pengelolaan dan Pengolahan Tanaman Paku menjadi Cindera Mata di Kanagarian Padang Rukam. Karya dari Winnie Alna Marlina, Rani Fitriana Faisal, dan Agesta Yani. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya wisatawan yang datang ke Lembah Harau. Namun berdasarkan survei, masih banyak penduduk di daerah tersebut yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, dengan kondisi ini, dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan, di mana jumlah pengangguran di Kanagarian Padang Rukam Harau ini berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk yang menganggur. Nah, di Kanagarian Padang Rukam ini memiliki tanaman paku-pakuan yang sangat mudah dijumpai. Tetapi bagi masyarakat, tanaman paku-pakuan ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sementara untuk cenderamata atau oleh-oleh yang umum dijual masyarakat di sekitar Harau ini berupa makanan dan kaos yang bertuliskan wisata Harau. Nah, variasi dari cenderamata ini belum lengkap. Bahkan cenderamata seperti gelang, cincin dari batang paku-pakuan belum ada, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang bisnis. Tanaman paku-pakuan selain mudah didapat di kawasan hutan Harau ini, juga pembuatannya tidak memerlukan biaya yang besar. Bahkan bahan yang digunakannya pun hanya batang dari tanaman paku, pisau, dan keahlian dalam pembuatannya. Sehingga dengan adanya bisnis pembuatan cenderamata ini,
tanaman paku-pakuan dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk selanjutnya mengenai paku kawat. Nah, Lycopodiopsida atau paku kawat adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Nah, paku heterospora ini merupakan paku yang memproduksi dua macam ukuran spora. Spora yang berukuran kecil dan berkelamin jantan disebut dengan mikrospora, dan spora yang berukuran besar dengan berkelamin betina disebut makrospora. Tumbuhan ini biasanya disebut paku kawat karena memiliki daun yang sangat kecil. Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Nah, tumbuhan paku ini hidup di daerah yang beriklim tropis, baik di atas tanah ataupun menempel di pohon. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari paku kawat. Yang pertama, memiliki daun yang kecil atau mikrofil yang tersusun secara spiral. Yang kedua, spora dihasilkan oleh strobilus, yaitu kumpulan sporofil yang berbentuk kerucut. Yang ketiga, sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Yang keempat, batangnya seperti kawat. Yang kelima, pada Selaginella atau jenis spora yang dihasilkan ada dua macam, yaitu mikrospora dan makrospora. Untuk yang keenam, mikrospora akan berkembang menjadi gametofit jantan dan makrospora akan berkembang menjadi gametofit betina. Selanjutnya, klasifikasi dari paku kawat. Paku kawat ini diklasifikasikan menjadi 4 ordo. Yang pertama ada ordo Lycopodiales, yang kedua ordo Selaginellales, yang kedua itu ordo Selaginellales, yang ketiga Lepidodendrales, dan yang keempat ordo Isoetales. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas ordo dari kelas Lycopodiopsida. Ordo Lycopodiales. Ordo ini memiliki batang dengan berkas pengangkut yang masih sederhana, tumbuh tegak atau berbaring dengan cabang yang menjulang ke atas. Memiliki daun berambut atau berbentuk garis atau jarum. Nah, memiliki akar yang biasanya bercabang menggarpu dan batangnya berdiri tegak. Juga, ordo ini memiliki rangkaian sporopil yang disebut strobilus. Nah, ordo Lycopodiales ini hanya memiliki satu famili, yaitu Lycopodiaceae. Contohnya ada Lycopodium clavatum, merupakan anggota dari genus Lycopodium, famili Lycopodiaceae, ordo Lycopodiales, kelas Lycopodiopsida, filum Tracheophyta, dan kingdom Plantae. Nah, contoh spesies lainnya ada Lycopodium clavatum, Lycopodium selango, Lycopodium squarosum. Selanjutnya ada struktur strobilus dari anggota ordo Lycopodiales, yaitu Lycopodium obscurum. Strobilus ini merupakan rangkaian dari sporofil, di mana strobilus mengandung mikrosporangium, yang artinya spora pada ordo ini berukuran kecil dan termasuk ke dalam paku homospora. Selanjutnya ada ordo Selaginellales, di mana ordo ini memiliki batang yang berbaring dan ada juga yang berdiri tegak. Memiliki cabang menggarpu anisotom, dan pada batang terdapat daun-daun kecil yang tersusun dalam garis spiral atau berhadapan dan tersusun dalam 4 baris.
termasuk paku heterospora atau memiliki dua jenis spora yang berbeda, di mana ukurannya ada yang makrospora dan ada yang mikrospora. Ordo ini hanya memiliki satu famili, yaitu Selaginellasea. Contoh spesiesnya adalah Selaginella novae yang merupakan anggota dari genus Selaginella, famili Selaginellaceae, ordo Selaginelles, kelas Lycopodiopsida, filum Tracheophyta, dan kingdom Plantae. Contoh spesies lainnya ada Selaginella caudata, Selaginella kraussiana, dan Selaginella oregana. Spora pada ordo Selaginella ini berbeda dengan spora pada Lycopodium, di mana Selaginella ini memiliki dua ukuran spora, yakni spora makroskopis dan spora mikroskopis. Oleh karenanya, Selaginella disebut dengan paku heterospora. Sementara pada Lycopodium, Strobilusnya hanya memiliki satu ukuran spora, yakni spora mikroskopis, sehingga dinamakan dengan paku homospora. Selanjutnya ada ordo Lepidendrales. Pada saat ini, ordo Lepidendrales telah punah. Bentuk dari ordo ini adalah berbentuk pohon yang mencapai tinggi 30 meter dengan diameter mencapai 2 meter. Pada ordo ini, daunnya menyerupai jarum dan di dalam daun tersebut terdapat berkas pengangkut yang sederhana dan telah memiliki batang yang memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder dan terdapat pula meristem. Ada 3 famili pada ordo Lepidendrales, yaitu famili Lepidendrosae. Contohnya ada Lepidendron obatum dan Lepidendron pascular. Selanjutnya ada famili Botrodendraceae. Contoh spesiesnya ada Botrodendron minutifolium dan Botrodendron mundum. Selanjutnya ada famili Sigillariaceae. Contoh spesiesnya ada Sigillaria sp. Selanjutnya ada ordo Isoetales. Ordo Isoetales ini berupa terna yang sebagian hidup tenggelam dalam air dan sebagian lagi pada tanah basah. Memiliki batang seperti umbi, jarang bercabang dan menggarpu. Dari batang akan keluar akar-akar yang bercabang dan menggarpu. Pada bagian atas terdapat suatu roset daun yang terdiri atas daun-daun yang berujung lancip yang panjangnya mencapai 1 meter. Ada 2 famili pada ordo ini. Yang pertama ada famili Pluromeaceae. Contoh spesiesnya ada Pluromea sternbergii. Yang kedua ada Isoteaceae. Contoh spesiesnya Isotes bollanderi. Pada famili Isoteaceae, contoh spesies lainnya ada Isote lacutris yang merupakan anggota dari genus Isote, famili Isoteaceae, ordo Isotales, kelas Lycopodiopsida, filum Tracheophyta, dan kingdom Plantae. Struktur tubuh dari tumbuhan Isoetales ini merupakan roset, di mana daun mengalami peruncingan di bagian atas dan di bagian bawahnya mengalami pembengkakan. Pada basis pembengkakan ini akan berisi sporangia jantan dan betina yang dilindungi oleh lapisan tipis transparan atau disebut juga velum. Selanjutnya ada peranan paku kawat. Paku dari ordo Selaginella atau disebut juga paku rane merupakan paku yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan seperti sayuran pakis pada umumnya. Paku Selaginella ini juga dipercaya untuk menambah stamina dan vitalitas, juga dipercaya dapat mengatasi hipertensi. Yang lainnya juga dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan, contohnya Selaginella tamarsikina yang berkhasiat untuk agen kompresi kanker menurut buku karangan Ranwo tahun 2006 dan dapat digunakan untuk terapi kanker menurut Lee tahun 1996. Selain itu, tanaman Selaginella tamarsikina ini berkhasiat untuk obat infeksi saluran kencing dan demam. Selanjutnya, peranan paku kawat yang lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan pelengkap buket atau rangkaian bunga. Contohnya Lycopodium clavatum.
Selanjutnya ada perkembangan penelitian dari tanaman paku kawat atau Lycopodiopsida. Yang pertama ada potensi anti kanker dari ekstrak Selaginella deondeleyni yang berbasis in siclo sebagai bahan pengembangan sumber belajar biologi SMA, di mana penelitian ini meneliti mengenai potensi anti kanker dari ekstrak tanaman paku kawat yakni Selaginella deondeleyni. Selanjutnya ada perkembangan penelitian dari paku kawat Lycopodia cernua yang dikaji melalui morfologi dan sekuen DNA-nya berdasarkan primer RBCL. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan silahkan untuk ditulis di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.